Saya M. Asnan, Kepala Desa Rebah Rinding. Kenapa bernama Rebah Rinding? Mungkin dulu wilayah Rebah Rinding ini rimba hutan, Pak. Rimba hutan, di situ kan saya cerita sudah merinding, Pak. Nah, makanya dikutiplah nama rebak kayu, lewat itu merinding. Jadi mungkin di situ tercipta bahwa nama itu Rebah Rinding. Karena dulunya mungkin sini tidak ada permukiman, tidak ada warga, yang kemungkinan zaman Bahari, zaman Jepang, zaman Belanda, ini wilayah hutan. Maka ini kan tertua, Pak. Masjidnya tertua di Rebah Rinding daripada Moromonte Ulu. Maka tokoh-tokoh yang paling besar di sini di Rebah Rinding. Utama yang istilahnya pendiri-pendiri yang utama Rebah Rinding sama Kayu Batu. Alhamdulillah Desa Rebah Rinding kondisinya sangat baik sekarang ini. Jumlah penduduk 1030 lebih, Pak. Perempuannya 500 lebih, laki-lakinya hampir 600, Pak. Kehidupan masyarakat Desa Rebah Rinding banyak nelayan. Jadi nelayan itulah untuk bisa menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat kami di Rebah Rinding ini. Saya memberikan bantuan untuk program kayak chestnya, kayak mesinnya, kayak alat-alat tangkapnya. Alhamdulillah sudah tersalurkan bagi masyarakat Desa Rebah Rinding, karena di sini mayoritas masyarakat ini berprofesi pada nelayan. Jadi saya akan bantukan untuk bisa mendapatkan peralatan-peralatan seperti itu tadi. Pengalaman seperti saya tinggal di Rebah Rinding ini nelayan, ya enak-enak susah lah. Karena saya nelayannya tidak seperti yang lain, karena 1-2 alat saja yang digunakan. Nah itulah, kalau kita kalah sama alat yang orang yang lain itu, sama alat kita susah rasanya untuk mendapatkan hasilnya. Seperti yang sekarang ini, kita cuma mengandalkan alat nelayan, bukat, perawan, mancing untuk mendapatkan hasil sehari-hari kita. Kalau ada yang saya bisa hanya tangkap, alat tangkapnya ya rawai, apa tangkap ikan yang baung, ikan baung. Itu ada yang saya bisa, yang lainnya nggak bisa, ya, Pak. Kalau musim itu air naik ya, naik kan banjir kan ya. Nah setelah surut, nah lagi itu ikan. Tapi nggak tahu ya banjirnya kapan ya. Nah, ini tidak bisa prediksi kan, kapan banjirnya kan. Kalau di sini kan kalau banjir itu membawa berkah sama orang. karena banyak ikan. Banyak ikan kan. Kendalanya ya dari alat-alat tangkapnya kurang apa namanya, banyak kan seperti kayak penghasilan yang biasanya yang mainan yang orang main banyak dapat seperti kayak pegongan. Kita ini kan hanya biasa main pukat, rawai, kadang-kadang mancing. Saya sudah membuat pelabuhan, sedikit sentuhan wisata mancing. Jadi mungkin di situ bisa nanti mereka yang dari dinas-dinas yang mau ke tempat kami untuk memancing, silakan untuk mancing. Karena di warga-warga kami sudah dikasih pelang-pelang, Pak. Dikasih pelang untuk bisa turun memancing. Karena dikhawatirkan mungkin punya keramba masing-masing. Punya keramba mereka masing-masing. Jadi memang hak mereka kan melarang ini. Jadi saya inisiatif sendiri, saya bikin pelabuhan. Di situ saya buatkan pelabuhan untuk bisa mancing. Jadi di situ kan saya sediakan untuk, insya Allah, Pak, pelabuhan itu hanya 80%. Nanti selebihnya kalau sudah selesai saya bikinkan 1 keramba, 2 keramba untuk menyediakan, siapa tahu mancing tidak dapat, untuk kekeluarganya bisa beli, Pak, untuk hasil daripada kurungan kami tadi. Jadi kami siapkan busanya, siapkan
kayak nyiri batu es, gala dacing yang dapat siap untuk bisa membawa ke keluarganya untuk hasil mancing tadi. Nah itu. Menawan danau melintang. Kayak landing sini. Agak beda dia, cuma sama bentuknya, cuma beda. Apa lain? Besar kecilnya. Besar kecil itu paling besar itu paling gede. Kalau bride yang di Mahakam ya besar. Ya, alhamdulillah Pak, mungkin unggulan yang pertama saya sampaikan pengerikan belida Pak. Pelida yang besar itu pelida yang kemungkinan kalau memang musim-musim itu main tontonan mereka. Yang selebihnya itu ya ikan kering juga kerupuk, amplang juga. Nah itu Pak, untuk penghasilan untuk UMKM Desa Barinding. Belida yang dilindungi itu tidak kami kerik Pak. Belida itu yang besar, yang mungkin bobot timbangan mungkin berkisar antara 10 atau 15 kilo. Yang dikerik itu belida yang kecil, yang ukuran paling gede itu 9 on ke bawah. Nah itu Pak yang biasa diproduksi oleh Desa Barinding. Sampai saat ini mungkin masih berjalan itu Pak. Nah masih diproduksi oleh masyarakat Desa Barinding. Bapak siapa? Bapak Suwiyadi sebagai pengumpul ikan asin. Kegiatannya kan kita pengumpul dari para nelayan, terus para nelayan jual ke kita pengumpul, terus dibikin ikan asin, dipija biasanya kan bahasa Mandarin di sini kan, terus dikasih garam, semalam kan 1 malam, terus dinaikkan ke atas, dijemur, setelah kering 1 hari kita pakin, setelah itu 1 minggu dikirim, ada ke Pulau Jawa, ada juga di Kalimantan sini, tergantung pesanan. Yang kendalanya itu otomatis keuangan. Satu keuangan kadang-kadang lambat pengiriman gitu. Soalnya kan kebanyakan kita yang modalin orang itu. Itu aja. Kendalanya yang susah keuangannya. Untuk tahun-tahun ini pengurangan hampir 50%. Pengurangan ikannya agak kurang. Dulu minimal 1 minggu tuh dapat 3 ton yang kering. Wayah ini paling 1 ton. Ya alhamdulillah Pak, kalau tantangan ya namanya kita akan membina sekampungan Pak. Dengan kan kita keluarga aja kan bisa sering cekcok, apalagi kita sekampung. Alhamdulillah kita hanya berinisiatif, kita sabar Pak dalam menghadapi ini. Itu tantangan bagi kita karena kita sudah ditugaskan, diberikan amanat dari masyarakat, dari pemerintah. Kita jalankan semaksimal mungkin berdasarkan aturan yang kita pegang. Nah, ya itu Pak, artinya kendala-kendala itu memang sudah kita akui sendiri. Memang banyak kendala-kendala yang ada di masyarakat, namanya kita sekampungan. Banyak hal-hal yang orang yang agak istilahnya kurang senang, apa itu ini, ya jadi seperti itu Pak. Kita anunya pasti sabar. Kita sabar menghadapi sesuai dengan aturan yang kita jalankan. Insya Allah mereka sudah bisa mengerti. Alhamdulillah jalan, artinya dibantu oleh pemerintah. Kami sedang menikmati dengan bantuan itu. Sekarang ini kami sudah dibantukan Pak Bupati kurang lebih 3M, hampir 3M untuk infrastruktur jalan. Dari Perkim juga membantukan kami untuk jalan yang lebar 4 meter, berkisar mungkin di 800 lebih Pak. Untuk bantuan tower juga kami dibantukan oleh pemerintah dari Disminfo. Program stunting sudah saya turun terus Pak ke Pos Posyandu untuk membantu program stunting, karena stunting itu Pak menurut saya tuh sangat istilahnya tidak ada menurut saya tuh di desa. Makanya saya programkan untuk kegiatan stunting itu melalui ibu hamil. Ibu hamil tuh kami tengah turun untuk bisa mengecek kehamilan itu seperti apa. Nanti kalau melahirkan itu mudah-mudahan anaknya bisa produktif yang baik. Itu. Kesehatan Pak, kami diperbantukan oleh Puskesmas untuk ditaruh ke desa itu melalui perawatnya dan bidannya. Jadi untuk Desa Barinding terbantukan untuk kesehatannya. Jadi kami dibantukan oleh Puskesmas. Nah, di samping itu kami juga diarahkan untuk bisa menggaji daripada yang 2 tadi Pak, yang bidan sama perawat tadi.
Jadi kami alhamdulillah untuk kesehatan tinggal kami calling ke petugasnya itu, mereka standby untuk bisa membantukan kami. Kalau memang ada yang sakit yang dirujuk ke kabupaten atau ke Tebangon, kami minta bantu dari desa tetangga. Jadi kami terkendala dari mobil untuk mengantar ke rumah sakit, ke Perkesit ataupun ke Tenggarong, kami tidak punya mobil. Jadi ini menjadi kendala kami untuk ke depan, mudah-mudahan bisa kami dibantukan untuk bisa menyediakan untuk mobil untuk transportasi kami ke rumah sakit. Ini ahlinya. Nah, untuk usaha kami ya selain penilaian tadi, kalau ada program dari desa untuk mengadakan kayak bangunan apa itu nih, kami kan ikut juga situ supaya kan desanya maju, kami juga ada kegiatan usaha, nah penghasilan. Tapi kalau desa tadi tidak ada nganukan kegiatan, kami kami nganukan usaha penghasilan. Kedepannya sih bahasanya gitu, namanya kan alat tangkapnya semakin canggih bahasanya. Sedangkan ikannya agak kurang, pengenalannya banyak, harapannya ya kesadaran diri masyarakatnya diri sendiri kan, untuk bahasanya menangkap ikan tuh yang janganlah yang bahasanya yang dilarang oleh pemerintah bahasanya gitu. Carilah yang ramah bahasanya lingkungan untuk menangkapnya. Ini kan lebih maju, Harapannya ya, lebih baik lagi. lebih maju kan, lebih maju daripada yang ada ini kan. Yang berkembang pesat dari segi pembangunannya kan. Pak, harapan saya tuh yang pertama, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah kabupaten, mudah-mudahan bisa ditingkatkan untuk jalan kami, mudah-mudahan bisa dicorkan sampai selesai, sampai habis, karena ini jalan poros yang diutamakan oleh Pak Bupati. Mudah-mudahan ini dibantukan oleh aparat pemerintah kabupaten, khususnya dari PU, bisa melirik dengan mungkin jalan ini, artinya sudah tidak ada terkendala lagi, mobil sudah bisa lewat. Itu saja, Pak. Kami berkomitmen akan meneruskan bagi mereka yang sudah berkomitmen untuk membantu kami.